Dikelilingi oleh kota Roma, Vatikan berdiri sebagai negara terkecil di dunia dengan luas hanya 0,49 km persegi. Namun, ukurannya yang mungil tidak mengurangi perannya sebagai pusat gereja Katolik dan salah satu tempat paling berpengaruh di dunia. Dengan populasi kurang dari 1.000 orang, Vatikan memiliki banyak hal unik yang membedakannya dari negara lain. Dari bahasa resmi Latin hingga jalur kereta api terpendek di dunia, Vatikan menyimpan banyak cerita menarik yang layak untuk dibahas. Di era modern ini, hampir tidak ada negara yang masih menggunakan bahasa Latin dalam kehidupan resmi, kecuali Vatikan. Bahasa ini tidak hanya digunakan dalam dokumen resmi Gereja Katolik, tetapi juga tersedia sebagai pilihan di mesin ATM di sekitar wilayah negara ini. Para rohaniwan dan pejabat gereja tetap menggunakannya dalam surat menyurat dan dokumen resmi, memastikan bahwa bahasa yang telah bertahan selama ribuan tahun ini tetap hidup. Berbeda dengan negara lain, tidak ada seorang pun yang lahir sebagai warga negara Vatikan. Kewarganegaraan diberikan berdasarkan tugas tertentu, seperti kepada paus, kardinal, pengawal Swiss, dan diplomat Vatikan. Jika mereka pensiun atau menyelesaikan tugasnya, mereka otomatis kehilangan status kewarganegaraan dan kembali menjadi warga negara asal mereka. Ini membuat Vatikan menjadi negara dengan populasi yang terus berubah. Di balik dinding Basilika Santo Petrus, tersimpan salah satu perpustakaan tertua dan paling misterius di dunia. Perpustakaan Apostolik Vatikan. Perpustakaan ini menyimpan lebih dari 75.000 manuskrip kuno, termasuk dokumen penting seperti sidang pengadilan Galileo Galilei dan surat Raja Henry VIII kepada Paus. Meskipun disebut rahasia, sebagian dokumen dapat diakses oleh peneliti yang mendapatkan izin khusus. Vatikan juga tercatat sebagai negara dengan konsumsi anggur tertinggi di dunia. Rata-rata setiap orang di Vatikan mengonsumsi sekitar 74 liter anggur per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Hal ini tidak mengherankan karena anggur sering digunakan dalam ritual misa, selain juga menjadi bagian dari tradisi makan sehari-hari bagi para rohaniwan. Vatikan memiliki kantor pos sendiri, yang dikenal lebih cepat dan efisien dibandingkan layanan pos Italia. Bahkan, banyak warga Roma yang memilih mengirim surat dari Vatikan agar sampai lebih cepat. Perangko Vatikan juga menjadi barang koleksi yang sangat dicari karena desainnya yang unik, sering menampilkan gambar paus atau landmark penting Vatikan. Sebagai negara kecil dengan jalanan yang sangat terbatas, Vatikan tidak memiliki lampu lalu lintas. Sebagian besar penduduknya berjalan kaki karena hampir semua lokasi dapat dijangkau dalam beberapa menit. Hanya ada beberapa kendaraan di Vatikan, termasuk pop mobil, kendaraan khusus yang digunakan oleh paus dalam acara publik. Dengan jumlah hanya sekitar 1.000 paspor, paspor Vatikan adalah salah satu yang paling langka di dunia. Paspor ini hanya dimiliki oleh paus, kardinal, diplomat Vatikan, dan pengawal Swiss. Menariknya, paus selalu mendapatkan paspor dengan nomor 1, menjadikannya satu-satunya pemegang paspor dengan nomor tersebut secara eksklusif. Sejak tahun 1931, Vatikan telah memiliki stasiun radio sendiri, yang dikenal sebagai Radio Vaticana. Didirikan oleh Guglielmo Marconi, penemu radio, stasiun ini menyiarkan berita dalam lebih dari 40 bahasa, termasuk Latin dan Swahili. Radio ini berfungsi untuk menyebarkan ajaran gereja dan berita internasional dari perspektif Vatikan. Di balik dinding Basilika Santo Petrus, terdapat kebun Vatikan, sebuah taman pribadi yang tidak terbuka untuk umum. Kebun ini berisi tanaman langka, air mancur, dan tempat-tempat meditasi yang digunakan oleh paus sebagai tempat beristirahat dan merenung. Hanya tamu undangan khusus yang dapat mengakses area ini. Vatikan memiliki jalur kereta api sepanjang 1,27 km, menjadikannya yang terpendek di dunia. Jalur ini lebih sering digunakan untuk logistik dan perjalanan paus daripada transportasi umum. Stasiun kereta ini menjadi daya tarik bagi wisatawan karena keunikannya. Vatikan tidak memiliki sistem pajak seperti negara lain. Sebagian besar ekonominya bergantung pada donasi dari umat Katolik, penjualan tiket museum, serta koleksi perangko dan koin. Meskipun bukan bagian dari Uni Eropa, Vatikan menggunakan euro dengan desain khusus yang hanya berlaku di dalam negara ini.
Saat ini, Vatikan terus berkembang sebagai pusat spiritual bagi lebih dari 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Paus Fransiskus, yang terpilih pada tahun 2013, dikenal karena gaya kepemimpinannya yang lebih sederhana dan dekat dengan rakyat. Ia sering menggunakan kendaraan yang lebih sederhana dan mendorong reformasi di dalam gereja. Selain itu, Vatikan juga mulai membuka akses digital dengan meluncurkan berbagai inisiatif daring, termasuk peningkatan dokumentasi online dari perpustakaan apostolik. Vatikan mungkin negara terkecil di dunia, tetapi keunikan dan sejarahnya membuatnya menjadi salah satu tempat paling menarik untuk dipelajari.